tolong dijawab secara gampang aja. Apakah ini kan pelakunya orang lain kemudian suruh saya mengaku, gimana bukan, ceritanya? saya tidak suruh. Enggak. Ya pemirsa, masih kembali lagi di Hotman Paris Show dan kita sudah bersama ya, untuk yang baru saja menyaksikan Hotman Paris Show, sudah ada ini Audrey, korban dari kasus bullying ya, yang sekarang lagi heboh termasuk sosial media, #Justice for Audrey. Ada bundanya Audrey, ada Audrey dan ada tantenya Audrey. Bang, kita udah tersambung sekarang dengan pengacara tersangka, yaitu nih ada Bapak Denny Amiruddin. Ya. Pak Denny, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, saya dengan Melanie dan ada Bang Hotman Paris juga di sini ya. Silakan Bang Hotman langsung ke Pak Denny. Halo Bang Denny. Saya panggil abang atau panggil rekan ini. Denny. Ya, silakan. Kamu pengacara dari siapa? Saya dari salah satu. Boleh tahu namanya? Tiara. Oke. Yang dilakukan apa pengakuannya? Ya mereka berantem, jual beli pukulan. Bahwa Tiara juga tulang rusuknya ditendang sama Audrey, ya juga sama-sama. Ya namanya berantem ya jual beli pukulan. Bang Denny, maaf aku potong, aku mau nanya. Ya. Mungkin tadi kan abang bilang bagian rusuknya juga ada bekas tendangan dari Audrey gitu ya. Ya, mungkin namanya orang tendangan kan, dari bukan Audrey. Audrey menendang betul kan? Betul. Oke. Tapi namanya orang diserang, segitu banyak yang nyerang, kan wajar, namanya kita pasti melakukan self defense gitu. Jadi kalau kita menendang apa segala macam dengan apa namanya, ya kadang-kadang gerabak gerubuk, segitu banyak orang nyerang kita, menurut aku sih wajar kalau Audrey menendang balik gitu. Iya, cuman itu yang nyerang bukan banyak, ini perkelahian 1 lawan 1, Mbak. Berapa orang yang datang sih kalau boleh tahu Bang Denny? Jadi kalau yang datang, dia ini kan dua titik ya. Pertama di Jalan Sulawesi, itu yang berantem Audrey bersama Eca ya. Iya. Nah, Eca. Kemudian dibubarkan karena ada masyarakat yang lewat, mereka bubar. Eca bersama berapa orang Bang Den? Di situ ramai, tapi yang lainnya melihat. Tidak ada pengeroyokan di situ. 1 lawan 1 kok. 1 lawan 1 antara Audrey dan Eca saja. Terus ini kan terus kita sebutkan aja ini semua diduga ya. Jadi kita ini semuanya diduga namanya ya. Oke. Ya, tapi sebenarnya Bang Denny nggak tahu ya, kalau saya sebagai orang tua gitu, nggak tahu, mungkin abang yang ntar dari segi hukum. Tapi kalau saya sebagai orang tua, terlepas dari apapun nyinyiran di sosial media, sebetulnya kan bisa diselesaikan dengan cara yang langsung ke guru atau ke orang yang... Kalau gitu gini dulu. Mohon maaf Denny. Mohon maaf Denny. Sebentar dulu. Ya, saya mau luruskan. Kalau bentuk penganiayaan di BAP sudah kelar, diakui pelaku. Sekarang ini polisi sudah menetapkan 3 orang tersangka dan kita sudah diversi 2 kali. Di tingkat penuntutan kemarin di kejaksaan sudah. Diakui apa? Diakui apa oleh yang diduga pelaku? Diakui apa? Melakukan perkelahian ya. Tapi yang tidak benar itu yang menyeret di aspal, kemudian menghentakkan kepala ke aspal, kemudian yang berusaha merusak, mencolok alat vital, itu tidak benar. Itulah yang membuat perkara ini menjadi viral. Memang keluarga korban pun mengakui tidak benar ada usaha perusakan dengan alat, tapi katanya jari ditekan-tekan gitu. Ya. Di dalam BAP tidak muncul itu Bang Hotman, itu tidak ada sama sekali. Jadi kita mengacu saja kepada visum. Dan berita yang beredar adalah ada pembengkakan alat vital, artinya perbuatan pelaku sudah dilakukan, padahal tidak benar itu. Nah, itu kan berita bohong. Oke. Kita sekarang itu juga serius pidananya. Oke. Itu undang-undang ITE. Kita sekarang jangan dulu mengatakan mana yang benar, ini semua diduga lah ya. Denny, gimana tanggapan saudara? Karena tanggal 6 waktu opname di Rumah Sakit Promedika disaksikan oleh dokter Jojor, lebam-lebam dan sebagainya itu ada, dan memang saya udah lihat fotonya di foto. Di dokter Promedika itu tanggal 6 aja masih ada. Gimana tanggapan saudara? Iya, Bang Hotman, kalau mengenai lebam itu mungkin saya
tidak mengerti. Yang jelas yang mengenai visum ini adalah pihak yang kompeten ya dalam hal ini rumah sakit, dan visum itu diminta penyidik, kita nggak bisa minta. Nah, kemudian yang berikutnya menurut saya ya, dalam perkelahian tentu saja pasti ada kaki lebam apa segala macam, namanya aja berantem di jalan dah. Nah, yang menjadi viral pasalahan ini adalah itu tadi dikatakan bahwa ada pengerusakan alat vital dan alat vitalnya bengkak. Itu. Bang Den, maaf sebentar saya potong Bang Den. Kalau kita teman-teman artis, kenapa kita bantu untuk menyebar, memviralkan hashtag Justice for Audrey? Bukan semata-mata karena ada, memang kita shock dengan mendengar ada anak kecil yang bagian alat vitalnya dipukul-pukul. Tapi terlepas kalau itu betul tidak terjadi, kita tetap akan memviralkan, membantu. Kenapa? Karena bullying, apapun bentuknya, alat vital mau disentuh atau tidak, atau pemukulan seperti apapun, tetap kalau buat saya sebagai orang tua, saya tidak setuju. Bullying is no kalau buat aku. Audrey masuk rumah sakit ProMedica dan kemudian di foto ada fotonya semua, saya udah lihat. Apakah Anda membantah bahwa memang bekas memar dan sebagainya di tubuh Audrey itu tidak benar atau Audrey yang bohong? Kalau itu saya belum pernah lihat langsung ya Bang, foto itu langsung secara dekat. Saya belum pernah lihat. Jadi waktu kita di suatu aliran televisi juga udah ditunjukkan itu. Itu saya tidak lihat persis secara detail, secara dekat gitu. Kan dilihat dari visual yang jauh gitu. Saya tidak bisa melihat secara pasti. Nah, kemudian tentu nanti kita lihat di persidangan tentunya. Oke, pertanyaan saya, kalau benar. Ini Bang, kalau itu benar, saya rasa tidak masalah, Pak ya. Yang namanya perkelahian pasti lebam biru itu pasti ada lah Bang. Kepentuk meja aja pasti biru orang. Ya. Tapi kan ini tiga menggilir satu orang. Dan tentu dia katanya waktu Site diapain? Mempiting dia sudah ngaku-ngaku minta nyerah gitu loh. Kau ada Audrey dipiting atau tidak oleh Site? Dipiting. Terus diapain? Habis dipiting diapain? Ini semua diduga ya, jadi kita nggak boleh menyatakan siapa yang bersalah, oke? Diapain? Ditinju-tinju. Di apa? Ditinju-tinju. Ditinju-tinju. Ya. Itu disaksikan oleh saksi Popo. Iya. Nah, nanti di persidangan akan terbuka fakta-fakta semuanya. Yang jelas. Tapi ada pertanyaan saya, kalau sampai tiga bergiliran, diduga mengeroyok, walaupun bergiliran, Didi merasa nggak bahwa pasti ada akibatnya gitu loh, memang memar. Apalagi saya lihat si Audrey ini sangat lemah begini. Iya, Bang Hotman, ya pasal yang dituduhkan kepada mereka juga pengeroyokan. Ya, dan itu tidak dibantah. Walaupun kata digilir itu nanti akan kita lihat. Digilir itu begini loh, ada habis si A, si B ya, setelah ini si C ya itu digilir. Ini mereka terjadi dengan spontan saja sebenarnya. Kalaulah itu dikatakan digilir silakan, enggak apa-apa. Tapi yang kami bantah sebenarnya yang menjadi viral dari perkara ini adalah pengerusakan alat vital itu tidak benar. Yang itu memang sudah diakui oleh Ibu Ja. Makanya itu ya, yang penting itu saja. Tapi kalau mau ditanya bahwa ini bersalah, pelaku juga sudah ngaku bersalah kok. Emang? Pelaku sudah. Sebentar dulu. Ngaku bersalah. Pelaku mengaku bersalah berbuat apa? Berbuat salah telah mengeroyok. Artinya klienmu artinya klienmu Site mengakui bahwa mengeroyok ya? Iya, Pak Denny bilang bergilir tidak mengeroyok, tapi barusan disebut udah mengeroyok. Jadi gini Mbak, ya nanti itu akan terungkap di fakta persidangan sajalah. Ya. Coba dikonfirmasi aja biar jelas. Mas Denny mengakui apakah benar tadi mengakui bahwa klienmu Bernate mengaku bersalah? Bang, kalau ini dituju mengakui dan kemudian saya disuruh mengakui, gimana ceritanya? Ini bukan persidangan, ini bukan fakta. Kita membentuk opini sudah. Padahal aku mau nanya. Itu, Bang. Aku nanya Denny. Nggak benar juga, Bang. Ya. Aku nanya Denny, ini secara fair aja, tidak menuduh. Apakah kita sudah membangun opini hukum di sini, nggak boleh. Bukan, aku tanya, tolong dijawab secara gampang aja.
apakah ini kan pelakunya orang lain kemudian suruh saya mengaku, gimana bukan, ceritanya? saya tidak suruh. Enggak. Kan Pak Denny barusan ngomong. Oke Pak Denny, terima kasih ya buat waktunya, buat penjelasannya. Mudah-mudahan hukum Indonesia bisa nanti memutuskan siapa yang betul-betul bersalah, bisa betul-betul mendapatkan memang sesuai dengan hukumannya. Dan ini bisa menjadi pelajaran buat semua yang lain bahwa tidak ada premanisme, tidak ada bullying dalam bentuk apapun. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak menerimanya. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, masih kembali lagi di Hotman Paris Show ya. Bang, tolong dong kasih kita pembelajaran hukum apa ya mungkin bisa diambil dari kasus Audrey. Kenapa aku sih melihat kasus begini tuh, melihat mamanya bundanya Audrey begini ini benar-benar berempati karena aku sendiri sebagai seorang ibu kadang-kadang jujur ya, mungkin ibu-ibu yang nonton di rumah juga kita ada ketakutan gitu loh Bang. Karena kan kadang-kadang kita nggak bisa menjaga anak kita 24 jam. Mereka pergi bergaul yang kita pikirnya sekolah, ternyata mungkin ada ribut, berantem, bullying di sekolah yang kita nggak tahu gitu loh. Jadi gimana nih pembelajaran? Jadi gini, kalau saya perhatikan dalam kasus Audrey ini sangat untuk mencapai kebenaran sejati sangat tergantung kepada niat baik kenetralan dari oknum penyidik. Karena waktu kejadian tersebut Audrey ini hanya disaksikan oleh yang memihak dia hanya satu, namanya Popo. Ya kan? Dan sementara yang sana gengnya banyak. Sehingga padahal nanti untuk menentukan siapa yang benar sangat tergantung kepada saksi-saksi dan bukti-bukti yang maju ke pengadilan, yang di BAP dari awal. Ngerti nggak? Itu yang nanti agak masalah di kemudian hari kalau nggak dari penyidikan itu benar-benar dicari siapa saksi yang benar-benar melihat kejadian. Itulah hukum itu tergantung kepada bukti. Jadi peranan penyidik itu sangat vital sekali. Baik, Bunda sendiri harapannya seperti apa sama Audrey selain pasti berharapnya Audrey ini sembuh pulih baik secara kejiwaan maupun secara fisik ya Bun ya. Harapannya untuk kasusnya secara keseluruhan deh Bun. Harapan Bunda adalah yang pasti untuk pemulihan psikisnya Audrey, mental. Karena dia sampai saat ini masih takut untuk pergi keluar atau sekolah juga. Jadi nggak berani keluar ya. Jadi terus tadi Bunda sempat cerita Audrey kebawa mimpi terus. Iya. Orang-orang yang kemarin katanya terlibat itu. Benar ya Bun? Benar. Selalu memimpikan orang-orang itu gitu ya. Terus saya sebagai Bunda dan mungkin mewakili para bunda-bunda lainnya ingin meminta keadilan agar masalah ini diselesaikan dengan sebenar-benarnya. Karena mungkin ini cukuplah Audrey yang terakhir ya. Audrey, jalannya masih panjang, mungkin jalannya nggak akan mudah. Tapi kalau selama Audrey, kalau memang Audrey dan Bunda merasa memang betul, jalan terus. Ya, mudah-mudahan sama Tuhan dibukain jalan. Siapa yang memang salah, memang akan terbukti salah. Siapa yang betul, akan dibela sama Tuhan. Amin. Ya, semangat. Tuh Om Hotman aja bantu kamu terbang ke sini, bisa ketemu sama Om Hotman, bisa ngobrol semuanya, ya. Mudah-mudahan Audrey bisa, kita doain bisa pulih ya traumatiknya secara psikis ya, dan bisa sekolah lagi, bisa beraktivitas kembali lagi ya sayang ya. Baik, Bang Hotman silakan quote-nya Bang untuk menutup acara kita. Quote Hotman Paris hari ini adalah, jangan kesuksesan harus dijemput, jangan tunggu kesuksesan. Karena kalau kelihatan kau sudah sukses, orang akan datang ke kamu. Jadi kamu harus kelihatan sukses. Antara lain dengan penampilan keren begini. Beserta dengan kamu. Allah melindungi kamu. Sekali lagi, kesuksesan jangan ditunggu, tapi harus dijemput. Salam Hotman Paris dan Aspri saya, Sheila.